Mohon perhatian bagi seluruh peserta untuk mengisi presensi melalui link yang tersedia di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin dan salam sehat untuk kita semua, dimanapun kita berada. Selamat bergabung dalam kegiatan webinar series dan hands-on Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini didukung oleh Oxyfresh, Mandiri in Health. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya sehingga kita saat ini masih diberi kesehatan dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, perkenalkan saya Audra Nuzulia Chaniaziz akan memandu acara pada hari ini. Untuk mengawali, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Peserta diharapkan dapat berpakaian rapi dan dalam posisi duduk yang rapi jika mengaktifkan kamera. Peserta diharapkan dapat mengganti nama sesuai dengan nama pada saat mendaftar. Peserta diharapkan mengaktifkan mode mute pada mikrofon masing-masing webinar berlangsung. Peserta yang saat sesi pertanyaan. Saat bertanya diharapkan menyebutkan nama dan asal PDGI cabang. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia oleh Dr. Gigi Teguh Wijayanto, Magister Kesehatan Masyarakat. Dengan hormat, kami persilakan. Suara saya apa terdengar? Terdengar, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Agus Ardiansah, MPD, selaku Ketua IKFKG Unhas, Jabotabek. Dr. Khairul Anam, SH, MH, Kes, SP Orto, selaku pemateri 1. Dan Dr. Eka Erwansyah, Dr. Eka Erwansyah, MKes, SP Orto Konsultan, selaku pemateri 2, serta rekan-rekan sejawat yang mengikuti acara webinar sesi kedua FKG Unhas dan IKFKG Unhas Jabotabek tahun 2022 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia limpahan kesehatan, rezeki dan hidayah sehingga kita dapat dipertemukan di acara webinar series di sesi kedua ini yang diselenggarakan oleh FKG Unhas dan IKFKG Unhas Jabotabek. Rekan-rekan sejawat yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia acara webinar dan yang disertai dengan hands-on FKG Unhas dan IKFKG Unhas Jabotabek tahun 2022 mengucapkan terima kasih yang sangat yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sejawat yang telah berpartisipasi dan datang di acara ini yang dilakukan secara virtual. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 sudah kita lalui dan sekarang tanggal 27 November dan nantinya akan dilakukan pada 18 Desember 2022. Dan jumlah peserta untuk webinar sesi yang kedua ini kurang lebih sebanyak 80 peserta. Adapun kegiatan seminar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi praktisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dokter gigi, sehingga dapat memberikan perawatan kepada pasien dengan lebih berkualitas dan menjamin aspek pasien safety. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak fakultas, pihak sponsor, dalam artian ini Oxyfresh dan Mandiri in Health
serta rekan-rekan panitia yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Dan pada kesempatan ini juga saya dan para panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pelaksanaan kegiatan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Adapun rangkaian kegiatan ini sebagai berikut. Kegiatan seminar di sesi kedua ini yang dilakukan pada tanggal 27 November 2022. Yang pertama yang diberikan pada Dr. Usman Sumantri, Dr. Khairul Anam, maaf. Dr. Khairul Anam yaitu dengan materi etik dan profesionalisme dokter gigi secara pasca pandemi. Lalu yang kedua, pemateri kedua yaitu Dr. Eka Erwansa MKes SP Orto yaitu dengan materi diagnosa dan rencana perawatan ortodonti. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kata sambutannya, Dr. Teguh. Selanjutnya, sambutan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Jabodetabek, Dr. Gigi Agus Ardinansyah, Magister Pendidikan Kedokteran. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Kedengaran ya? Ya, jelas, Dok. Jelas ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, yang kami hormati pemateri pada hari ini, untuk kesediaannya, Dr. Gigi Khairul Anam, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan, Spesialis Orto, yang hadir pada kesempatan ini menggantikan Ketua Umum PBPDGI, Dr. Gigi Usman Sumantri, MSc, yang saat ini berhalangan untuk hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga pemateri seri ketiga yang mungkin sudah sempat hadir, Dr. Gigi Eka Irwansa, Spesialis Orto, Magister Hukum Kesehatan. Yang kami hormati Ketua Panitia Webinar Series dan Hands-on IKA FKG Unhas Jabodetabek dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Teguh Wijayanto, MKM. Yang kami hormati dan banggakan Dewan Pembina, Dewan Pengurus IKA FKG Unhas Jabodetabek yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar series dan hands-on IKA FKG Unhas Jabodetabek dan FKG Unhas yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya di pagi hari Minggu yang harusnya istirahat masih aktif ikut
dalam kegiatan webinar series dan hands-on ini. Alhamdulillah, kegiatan webinar series dan hands-on seri kedua ini saat ini sudah memasuki seri kedua dan ketiga, di mana seri pertama sudah pernah kita laksanakan di bulan lalu. Untuk tahun 2022 ini ada 4 seri dan akan dilaksanakan seri keempat nanti di di bulan Desember nanti. Alhamdulillah, jadi pada dasarnya IKFKG Unhas Jabodetabek aktif dalam kegiatan pengembangan dan pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan. Hal ini kita sadari bahwa pada dasarnya dokter gigi butuh pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dokter gigi dalam pelayanannya harus memiliki peningkatan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada hari ini, di hari ini kita laksanakan kembali webinar series IKFKG Unhas Jabodetabek tahun 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah laksanakan, dan tahun ini yang pertama kali kita laksanakan dengan hands-on. Terima kasih banyak kepada pembicara kita pada hari ini, Dr. Anam. Sungguh luar biasa, Dok. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, dan salam kenal dari kami. Iya, ya Dok. Ya, saya kenal Dr. Anam di Detikum Dogi ya. Jadi sekarang ada peminatan hukum etik kedokteran gigi, dan alhamdulillah salah satu fungsionaris dari peminatan ini adalah Dr. Anam. Luar biasa. Hari ini kita memang harus sadar bahwa etika dan hukum ini perlu diketahui oleh dokter gigi. Dan kemarin dengan kebijakan PBPDGI bahwa setiap pelaksanaan webinar perlu ada peningkatan etik juga, sehingga kami juga di IKFKG Unhas Jabodetabek ini menyadari bahwa peningkatan etik ini perlu dilakukan. Peningkatan pengetahuan etik ini perlu kita dalami sehingga dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu dapat kita tingkatkan. Sekali lagi terima kasih banyak Dok untuk kesediaannya. Dan hari ini sebenarnya ada 2 pemateri kita sama-sama spesialis orto ya. Ada Dr. Eka dan Dr. Anam. Dr. Anam ya Dok, saya panggilnya ya Dok. Ya, Dok. Ya. Ya Dok. Ya, jadi 2 pemateri kita sama-sama spesialis orto, tapi dengan materi yang berbeda. Satu bahas etik, karena Dr. Anam ini sarjana hukum, magister hukum kesehatan, wah luar biasa Dok. Dan nanti akan ada materi terkait dengan ortodontik dari Dr. Eka. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan tak lupa kami dari pengurus panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang mungkin kurang berkenan kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini.
yaitu dokter gigi di Ramten Risau, Magister Epidemiologi. Beliau mengikuti pendidikan program magister untuk epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2021, lalu menyelesaikan program dokter giginya di Universitas Hasanuddin tahun 2015. Untuk pengalaman kerjanya sebagai data analis Digital Transformation Office di Paskes Ministry of Health tahun 2021 sampai sekarang, staf Dr. Gigi Hasnasyam, Magister Administrasi Rumah Sakit, Member of Indonesian Parliament atau DPR RI Komisi 9 tahun 2019-2021. Sebagai researcher di H-Man Oxford Clinical Research Unit tahun 2021, Data Manager Indonesian COVID-19 National Task Force Satgas COVID Tracing Subdivision 2020 sampai 2021, Enumerator Global Adult Tobacco Survey Ministry of Health WHO Papalang Subdistrik Mamuju West Sulawesi pada tahun 2021, dan penghargaan fellowship-nya bisa dilihat sendiri. Untuk luar biasa sekali moderator kita pada hari ini. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Dr. Gigi Ramten Risau, Magister Epidemiologi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mbak Dr. Audrey. Waalaikumsalam. Audrey ya. Iya, Dok. Kalau gitu, saya serahkan ya, Dok, kepada dokter sebagai moderator. Saya persilakan, Dok. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Khairul selaku pembicara dan sekaligus dari perwakilan dari PDGI ya. Terus ada yang juga perwakilan dari FKG Unhas. Ini ada Dr. Gigi Fadlil ya, Fadlil Ulum. Beliau ini teman angkatan saya yang paling keren lah ya pokoknya. Terus selanjutnya ada Dr. Gigi Agus, Dr. Gigi Agus selaku ketua IK FKG Unas cabang Jabodetabek, dan ketua panitia Dr. Gigi Teguh, dan semua teman-teman panitia senior yang rela meluangkan waktu untuk mengadakan kegiatan ini. Dan juga semua hadirin peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya amanahnya untuk menjadi moderator di kegiatan ini. Jadi ini sebuah apresiasi luar biasa ya untuk saya. Jadi bersama kita ini ada pembicara, itu ada namanya Dr. Gigi Khairul Anam ya, SH. Beliau juga lumayan serius ya mendalami ilmu hukumnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa beliau ini selain menjalani profesi dokter gigi juga menjalani hukum kesehatan juga, dan ya saya ingat ya waktu beberapa kali kalau mengetik Dr. Gigi Khairul Anam di Google, kita bisa lihat bahwa beliau ini lumayan vokal, khususnya waktu era COVID kemarin. Beliau sempat menjabat humas di rumah sakit di Kabupaten Serang, dan cukup informatif informasi terkait bagaimana penanganan COVID di daerah Serang. Nah, setahu saya itu ada untuk dokter gigi yang mengambil jalur hukum, saya pikir itu mungkin masih hitungan jari ya. Setahu saya itu ada 2 orang yang saya kenal. Pertama itu Dokter Khairul yang aku pembicara sekarang, yang kedua itu adalah Dokter Gigi Agus Ardinansyah yang menjadi ketua IK FKG Unhas, dan saya yakin ya, maksudnya
kalau dokter gigi Agus saja yang SI bisa sehebat itu, dan saya yakin dokter gigi Khairul pasti jauh lebih hebat daripada itu. Oke, jadi saya langsung bacakan saja ya kurikulum beliau ya. Beliau ini S1 Kedokteran Gigi Universitas Negeri Jember 99-2006. Terus yang kedua S2 Hukum Kesehatan Universitas Sugija Pranata Semarang 2007-2010. Terus yang ketiga spesialis ortodonti Universitas Pajajaran Bandung 2011-2016. Yang ketiga itu S1 Hukum Universitas Serang Raya 2017-2021. Nah, dan terakhir ini ya, luar biasa sekali, sempat juga kepikiran mau mengambil S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Banten Jaya. Nah, untuk pekerjaannya bisa dilihat ya. Nah ini dia, beliau kini menjabat ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Kabupaten Serang. Terus riwayat pelatihan, sertifikasi mediator, dan pendidikan khusus profesi advokat PKPA Peradi. Nah jadi ini kalau ada teman-teman, Bapak Ibu, dokter-dokter, senior-senior sekalian yang bermasalah terkait hukum, saya pikir ini dokter gigi Khairul Anam ini bisa menjadi salah satu tempat pusat rujukan ya, pusat konsultasi terkait perkara hukum yang dihadapi. Ya, dokter gigi Khairul terhubung. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, jadi ini ya, maksudnya, jadi materi kita dokter-dokter sekalian, senior-senior sekalian, jadi materinya itu berjudul etika kedokteran gigi pasca pandemik ya. Ya, nah saya pikir tantangannya pasca pandemik ini akan banyak perubahan, khususnya terkait bagaimana profesi kita terkait etika, dan saya rasa materi ini akan sangat penting. Nah, khususnya bagaimana media sosial yang pasca era pandemi ini semakin tinggi digunakan ya, tinggi antusias orang untuk membuat konten ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya persilakan Dr. Gigi Khairul Anam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ketua Panitia, Ika dan Sejahid Butabek, Dr. Agus, ya kenal ya, Dr. Dirham, Dok, luar biasa Dok. Saya ucapkan mohon maaf Dok, Pak Ketua Umum hari ini masih di Batam. Kemarin besok kan rencananya ID dan PDGI akan ada aksi damai di depan DPR. Itu kan hari Jumat kemarin kita rapat, saya yang mewakilin PDGI. Pak Ketua tidak bisa hadir, masih di Batam. Sampai hari ini juga masih di Batam. Jadi mohon maaf dari Pak Ketua tidak bisa hadir dalam acara ini dan mewakilkan ke saya. Saya kira agak santai aja Dok ya materinya. Iya santai aja Dok. Ini yes. Hidup sudah berat Dok. Ya, satu kehormatan Dok saya bisa berbicara di alumni Unhas. Yang saya kenal di Unhas ya Kang Eka, Kang Ardi, itu satu senior saya Dok di orto. Izin share screen ya Dok. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Dok? Ya, iya Dok. Sudah terlihat. Izin Dok.
Waktunya 30 menit ya, Dok ya. Moga-moga cukup waktunya, Dok. Terima kasih. Saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang etik dan profesionalisme dokter gigi pasca pandemi. Sebenarnya pandemi juga belum selesai juga, Dok. Kemarin instruksi dari Menteri Dalam Negeri keluar tentang PPKM. Pertama, Dok, kita perkenalan, Dok. Ini tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Terima kasih. Sebenarnya saya juga ya nasib aja, Dok, kemarin jadi humasnya rumah sakit karena Pak Direktur tunjuk-tunjuk saja. Saya jadi yang mengampunya. Ini tadi riwayat pendidikan saya. Ya karena pusing juga di rumah sakit, tuh pekerjaannya banyak banget. Mau nyoba-nyoba di FKIP, Dok. Nah, nanti dalam presentasi kalau ada kesamaan logo, gambar, nama, itu hanya untuk konteks dalam sini saja, tidak bermaksud untuk tujuan-tujuan yang lain, Dok. Sehingga kami memohon maaf kalau ada nama atau instansi yang ada kesamaan dengan materi di sini. Nah, Pak, kalau kita bicara pandemi COVID ini masih pandemi dan tes-tes dilakukan beberapa negara itu sangat masif. Di Cina juga di tesnya ada 320.000 tes. Korea dan Indonesia juga kasusnya naik terus, Dok, dengan varian yang baru ini. Saya kurang tahu ini kapan berakhirnya. Nah, ini yang terakhir kemarin, instruksi Menteri Dalam Negeri memperlakukan pembatasan lagi, Dok, sampai diperpanjang 5 Desember, tanggal 5 Desember 2022. Wilayah Jawa dan Bali walaupun masih di level 1. Ini pembatasan tetap aja masih ada ketar-ketir, kadang kita bepergian harus vaksin lengkap atau tes negatif, nanti masih berubah-ubah melihat kasusnya. Dan new normal itu harus tetap ya kita tetap laksanakan, bahwa walaupun tidak seketat yang dulu dan tingkat kematian dari COVID yang jenis terbaru ini tidak sebanyak Delta kemarin. Mulai masuk bahwa kalau kita ketahui quote dari Cicero ini, yang orang hukum pasti semua tahu, Ubi Societas Ibi Ius, bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada peraturan yang mengatur. Ini diilustrasikan bahwa ada seorang yang terdampar di satu pulau, pada saat dia sendirian, maka pulau itu ada kekuasaan dia semuanya. Jadi tidak perlu diadakan aturan-aturan. Tapi dengan berjalannya waktu, ada yang terdampar lagi, 2, 3, lah itu sudah ada aturan-aturan yang membatasi mereka. Jadi pembagian wilayah, pembagian hasil bumi, begitu. Sudah. Selama dia masih sendirian di suatu tempat, ya mereka tidak membutuhkan suatu peraturan. Tapi kalau kita sudah berkumpul membentuk suatu komunitas, ya aturan itu harus dibuat dalam berbagai levelnya nanti. Nih, kalau di hukum, sedikit flashback bahwa kalau ada aturan-aturan itu di pasal-pasal itu adalah norma, dalam bahasa Arabnya itu kaidah. Itu norma atau kaidah itu di kita ada 4, satu ada norma agama, sesuai kita masing-masing agama. Yang kedua ada kesusilaan, yang itu masing-masing pribadi.
yang kedua kesopanan, yang keempat adalah hukum. Di mana yang norma ke-1 dan ke-2 ini lebih ke pribadi. Misalkan agama itu ya masing-masing kita memiliki agama yang berbeda-beda, itu ranah-ranah pribadi. Kesusilaan juga gitu. Kesusilaan nanti itu berhubungan dengan moral, itu juga masalah masing-masing pribadi. Begitu ada kesopanan dan hukum, itu udah antar pribadi. Nah, nanti kita lihat posisinya antara moral, etik, itu ada di mana. Jadi hukum atau norma, kaidah di masyarakat itu hanya salah satu saja. Kalau kita ada norma hukum, nah itu kita hanya salah satu dari keempat itu. Tujuannya adalah agar tercipta ketertiban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, kita ke kode etik, code of ethic. Nah, masing-masing profesi itu kita memiliki kode etik masing-masing, karena kode etik itulah yang menjaga marwah dari masing-masing profesi. Tentunya berbeda kode etik di kedokteran, bahkan kedokteran dan kedokteran gigi pun ada perbedaan, apalagi kode etik dengan profesi yang lain, misalkan di hukum itu sangat jauh berbeda, dan di kode etik guru juga berbeda. Ini kembali ke flashback sedikit tentang etik. Asal katanya etos tunggalnya, kalau pluralnya taeta, kita tahu semua lah ini ya. Tetapi ada beberapa perbedaan yang menjelaskan apa itu etik dan etika. Kalau etik itu lebih ke suatu kebiasaan adat, akhlak, tapi kalau etika itu merupakan cabang dari ilmu, dari filsafat ilmu. Nanti ranahnya di estetika, itu ada etika, itu yang masih ada dalam perdebatan. Jadi kadang kalau kita cari-cari, etik dan etika itu ada yang disamakan, bahkan disamakan juga dengan moral, tetapi kalau kita lebih jauh, itu ada sedikit perbedaan, etik, etika, dan moral. Walaupun kalau moral itu bahasa Latin, artinya juga sama juga dengan etik, ethos yang bahasa Yunani tadi. Kalau moral itu, kata Frank Manisuceno itu bergeser kepada manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai pelaku tertentu dan terbatas. Nah, maksudnya itu adalah kalau moral itu menilai manusia secara utuh, kalau etik itu menilai manusia di suatu komunitas tertentu, misalkan etik kita di kedokteran. Moral kita, misal contohnya demikian, seorang guru, dosen, itu memiliki moral yang baik, tetapi belum tentu punya etik yang baik dalam mengajar. Gitu. Jadi dia sopan, tertib dalam memberikan materi-materinya, tetapi secara etika dosen, dia tidak misalkan materi yang diberikan itu tidak terstruktur, penilaiannya tidak terstruktur gitu, itu berarti dia baik secara moral, tetapi secara etik kurang baik. Sama kalau di kedokteran juga begitu, moral kita sopan, santun gitu, tetapi di dalam prakteknya mungkin menjelek-jelekan teman sejawat, itu yang secara moral baik, tapi secara etik bermasalah. Nah ini etika dalam
Ranah filsafat saya bilang tadi dia tergabung di dalam estetika dan etika, terbungkus dalam nilai-nilai. Jadi kalau kita sedikit belajar filsafat, itu terbagi dari 8, ada yang metafisis, ontologi itu ranahnya di ada, pengetahuan dan nilai. Kalau pengetahuan itu ya epistemologi, logika, metodologi, filsafat ilmu itu ada di pengetahuan. Sedangkan etika dan estetika ada di nilai. Ini etika itu cabang filsafat yang bicara tentang praktek atau tindakan. Secara sederhananya bahwa nilai-nilai moral itu banyak sekali, tetapi untuk memilih nilai moral yang benar itu dibutuhkan etika. Jadi ilmu yang dia mempelajari, menentukan bahwa tindakan kita itu baik. Ini juga ada yang mendefinisikan merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar karena dia merupakan cabang dari ilmu filsafat yang tadi bahwa dia mempelajari tentang ajaran-ajaran pandangan moral tadi itu. Jadi memang kalau etik itu lebih ke norma-normanya, kalau kita bisa bagi lagi, etik itu ada metaetika, etik description, dan etik normatif. Jadi kalau yang etik itu termasuk etik normatif tadi, norma-norma yang ada di kode etik. Tapi kalau etika itu pemikiran yang kritis dan mendasar, yang merupakan cabang dari ilmu filsafat. Nah, ini hubungan etik dan moral, bahwa moral tadi saya singgung di depan, bahwa moral itu merupakan ranah pribadi, kesusilaan, sedangkan code of ethic itu ranah kesopanan, ranah antar individu. Sehingga saya ada sedikit pemikiran bahwa setiap mahasiswa kedokteran gigi itu kita sangka bahwa moral mereka adalah sudah baik. Semuanya yang masuk kedokteran gigi itu moralnya baik. Lalu keluar jadi dokter gigi, dia harus berpegang pada code of ethic. Maka yang bertanggung jawab membentuk code of ethic ini adalah dosen-dosen di FKG. Jadi agak bermasalah kalau lulusannya itu memiliki kode etik yang kurang baik, itu dosen-dosennya tentunya harus bertanggung jawab gitu. Karena yang membentuk, yang mengajarkan code of ethic kedokteran itu ya dosen itu yang mengajarkan, karena kita nantinya akan dibentuk untuk menjadi anggota dalam suatu komunitas kedokteran, sehingga dipersiapkan oleh kampus selain ilmu ya kode etiknya. Kalau moral ya kita sudah beranggapan bahwa moralnya sudah baik dari keluarga, dari sejak kecilnya mereka sudah masing-masing terbentuk moralitasnya. Nah, nanti tinggal kita yang sudah lulus etiknya bagaimana begitu. Sama juga di Fakultas Hukum juga begitu. Kami juga dibentuk tentang etik di hukum begitu. Memang agak berbeda etik di kedokteran dengan etik di hukum. Jadi kalau di hukum itu semakin vokal, semakin senang begitu. Karena saya pernah dapat seminar juga pada saat pendidikan PKPA, pengacara lawannya, tersangkanya itu adalah dosennya.
Sehingga mahasiswa nggak berani menyerang gitu. Begitu selesai sidang malah dimarahin sama dosennya. Kenapa tidak diserang pendapat saya, katanya begitu. Serang saja, kalau nggak diserang bayaran saya nggak naik nanti, katanya begitu. Jadi memang agak sedikit berbeda antara etik di kedokteran dan di hukum. Di hukum semakin berdebat, nah memang seperti itu yang diinginkan gitu. Tapi kalau di kedokteran sama senior aja kita berdebat udah dianggap tidak sopan gitu. Nah, tadi ethics itu is a study of morality and defining what as right and or wrong. Sudah saya jelaskan tadi juga tentang moralnya, tentang apa itu baik dan benar menilainya. Nah, secara etik ini udah lama banget sebenarnya. Menurut Peter Alsinger di bukunya Cambridge Textbook of Bioethics itu sejak zaman Babilonia 1700 sebelum Masehi itu sudah ditemukan. Ini suatu aturan-aturan yang memproteksi, melindungi pasien dari pelaku seseorang pengobatan yang tidak kompeten begitu. Itu awalnya hanya seperti itu. Berkembang, tetapi di beberapa buku yang jurnal ya setelah Babilonia itu Hippocrates itu yang mendeskripsikan lebih jauh. Tapi pada saat itu ya masih simple seperti ya yang tidak kompeten tadi masih dipegang dari dulu sampai sekarang pun. Ini masuk bukan ranah ke kode etik, tapi tidak kompeten ini ranah ke disiplin. Nanti saya singgung juga tentang disiplin. Yang tadi etik dan profesional. Profesional kita itu dinilai dari disiplin. Ini tidak ikut dalam suatu proses bunuh diri, suicide, aborsi dan yang lain-lain yang merugikan pasien. Ini di Hippocrates itu seorang tenaga kesehatan itu tugasnya yang simpel itu ada 3 itu, menghilangkan sakit, mereduce penyakit, atau dari percobaan untuk pengobatan. Jadi nggak boleh kita obatan itu untuk coba-coba ke manusia begitu. Dan sekarang sudah ada ethical clearance itu. Ini sumpah Hippocrates yang sering jadi dasar dari sumpah kedokteran kita. Nah, sekarang tadi sudah tahu ya etik, moral, dan etika. Nah, etik, kembali ke etik lagi, itu sebagai dasar kita melakukan sesuatu itu harus baik. Nah, masing-masing profesi itu punya etik masing-masing dan kita tidak bisa membandingkan profesi kita dengan profesi lain. Ini sejarah dari etik kedokteran gigi Indonesia, mulai dari Musyawarah Kerja Susila Kedokteran di Jakarta 69 sampai terakhir ada 2017-2020. Nah, sekarang 2022 ini masih dalam tahapan revisi. Kami belum dapat draftnya, kemarin sempat diajak pembahasan perubahan kode etik, tetapi ada beberapa masih dalam diskusi, sehingga belum dilakukan pengesahan. Tetapi sehingga yang kita pakai masih yang lama. Nah, ini setiap profesi itu harus diikat oleh kode etik. Karena kode etik
itu yang menjaga marwah dari profesi itu. Kalau suatu profesi tidak ikuti kode etiknya, maka marwah dari profesi itu sudah hilang. Nah, siapa yang menegakkan kode etik itu organisasi profesi. Hingga kalau di Undang-Undang Rancangan Omnibus Law itu organisasi profesi mau banyak, jadi kita tidak kembali ke single bar, tapi menginginkan multi bar. Nah, nanti kode etiknya berbeda-beda, penegakannya akan susah gitu. Sekarang contohnya ke advokat ini ada 3. Kalau saya di Oto Hasibuan disanksi bisa pindah ke tempat yang lain, tetapi kalau masih single bar kayak PDGI, ID itu tidak bisa. Begitu kena sanksinya pemecatan, maka dia tidak bisa praktek begitu. Tidak bisa menjalankan profesinya. Nah, tanggung jawab etik, nanti kita ada disiplin dan hukum. Tetapi karena materinya hari ini ada etik dan profesionalisme, nanti mungkin saya hanya 2 aja, etik dan disiplin. Nah, kode etik yang kita pakai masih ini. Tentunya kita sudah punya semua ya kode etik ini. Sudah kita baca-baca, nanti bisa kita diskusikan. Nah, sistematik penulisan kode etik tadi itu pertama adalah pasal. Jadi dia memuat pasal itu tentang apa, nanti cakupan pasal itu, serta penjelasan pasal. Misalkan contohnya pasal 2 standar pelayanan profesi, cakupannya salah satunya Dr. Gigi menjalankan profesi sesuai dengan standar pelayanan profesi. Nah, penjelasannya menghormati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Itu sistematikanya. Sistematikanya bisa berbeda-beda. Ada juga langsung pasal penjelasan di kode etik advokat dan kedokteran itu pasal dan penjelasan langsung, tapi kita ada cakupan-cakupan. Ini kode etik kita terdiri dari pertama ada bab 1 kewajiban umum. Kita ingat ya, kalau kode etik itu isinya hanya kewajiban-kewajiban. Kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban teman sejawat, kewajiban terhadap diri sendiri. Kalau hak dokter gigi dan sanksi ini, sanksi sudah bukan kode etik dalam ranah kewajiban tadi. Ini kewajiban umumnya, sumpah dokter gigi, di situ dimuat juga standar pelayanan profesi, kemandian profesi, keterangan perawatan, rapat dan komisi, nanti dijelaskan dalam ini contohnya pasal 3 kemandian profesi. Dalam menjalankan profesinya dokter gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Cakupannya 1, dokter gigi Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun, seperti memuji diri, dilarang mengiklankan alat dan bahan apapun, dilarang memberi janji. Nanti kita bisa diskusikan. Saya juga memberikan beberapa materi tentang promosi, mengiklankan itu nanti terbagi dalam ranah privat dan publik. Saya bagi begitu secara ringkasnya ya. Kalau promosi itu di ranah publik kita tidak boleh karena diikat oleh etik kedokteran gigi kita tidak boleh promosi, tidak boleh mengiklankan alat. Tetapi dalam ranah privat nanti silakan Anda mempromosikan, Anda
bukan mengiklankan namanya. Kalau sudah privat itu ya memberitahu ke pasien alat dan bahannya apa, tingkat-tingkatannya apa. Nah, kalau dilarang memberi janji, nah itu karena kita itu perawatannya adalah inspiring for Bentenis, tentunya janji kita adalah janji usaha maksimal, bukan janji hasil resultat for Bentenis. Jadi hati-hati kalau kita menjanjikan itu. Misal di orto hasilnya adalah 6 kunci oklusi gitu. Ya, kita bisa janjikan bahwa itu 6 kunci oklusi. 6 kunci oklusi. Tetapi dalam prosesnya kita tidak bisa menjanjikan begitu berapa lamanya, apakah ini sempurna 6 kunci oklusi begitu, karena banyak analisis-analisis yang diperlukan, misalkan analisis Bolton, nanti Dr. Eka mungkin analisis Bolton anterior dan posterior, anterior dan posterior atau seluruhannya itu mempengaruhi 6 kunci oklusi. Jadi itu. Kalau gigi palsu tentunya dia adalah resultat karena kita menjanjikan pasien itu apa gigi palsunya itu porselin atau akrilik begitu, harus sesuai. Karena ada juga dokter yang menjanjikan porselin dikasihnya akrilik gitu. Nah, itu. Yang tidak bisa kita janjikan itu adalah hal-hal yang bersifat subjektif gitu. Misalkan kenyamanan, kalau di saya mungkin ada alergi nikel gitu ya pasiennya, itu di luar kita jadi tidak bisa menjanjikan. Ini pasal 3-nya, kemandirian profesi. Dalam menjalankan profesi, dokter gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Penjelasannya, dokter gigi Indonesia dilarang melakukan promosi. Tadi cakupan, sekarang penjelasannya seperti ini, kurang lebihnya. Dokter gigi Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti menguji diri tadi, menghilangkan alat dan bahan apapun, memberi janji baik secara langsung maupun tidak langsung, dan lain-lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. Ini kewajiban dokter gigi terhadap pasien, pasal 13-22. Ini kewajiban teman sejawat yang saya contohkan tadi bahwa dokter itu bisa saja baik secara moral tetapi secara etik dia bermasalah. Bermasalah dengan pasiennya, bermasalah dengan teman sejawatnya begitu. Nah, walaupun kita tidak bisa mengadjust ya, misalkan ini lulusan mana ini sering bermasalah secara etik, harusnya dosen yang bertanggung jawab gitu. Saya sudah pernah menulis di grup, ada dekan-dekan di situ, di grup PB, saya punya pemikiran itu, saya tulis bahwa yang bertanggung jawab mendidik secara etika itu adalah dosen-dosen. Jadi kalau ada muridnya bermasalah tentang etik, ya harusnya dosennya itu yang merasa malu lah. Karena yang mempersiapkan seorang mahasiswa kedokteran gigi menjadi dokter gigi, dosen-dosen di situ yang mengajarkan kode etik. Makanya harusnya etik ini diajarkan secara sedikit serius lah di fakultas-fakultas, supaya lulusannya itu mempunyai standar etik yang hampir sama se-Indonesia. Nih, secara umum cakupannya begini. Ya. Yang bab 4, kewajiban dokter gigi terhadap diri sendiri, pasal 30-33. Martabat diri, pengembangan diri, pendidikan, pelatihan menjaga kesehatan.
Kalau ini kayak seperti tambahan hak dokter gigi dan sanksi ini adalah hak-haknya saja. Mendapat perlindungan hukum ini. Sanksi terhadap pelanggaran. Apakah nanti ini di etik yang terbaru dikeluarkan atau tidak, saya belum dapat infonya lebih lanjut. Ini hak mendapat pembelaan dan perlindungan hukum. Dokter gigi di Indonesia berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dari tuduhan pelanggaran etik yang menimpanya. Nah, ini pembelaannya adalah BPPA. Nah, bagaimana dengan dokter-dokter yang tersandung misalkan masalah korupsi, masalah pidana, perdata, apakah BPPA tetap melakukan pembelaan? Kemarin waktu di Surabaya, seminar itu Dr. Suryono mengatakan bahwa yang dibela oleh BPPA ini hanya pelanggaran etik dan disiplin. Jadi disiplin MKDKI, etik di MKEKG. Itu yang dilakukan pembelaan oleh BPPA. Sedangkan nanti teman-teman sejawat kalau ada tentang permasalahan korupsi, pidana, perdata, itu bisa ke kami, ke Biro Hukum. Kalau memang bersedia untuk didampingi, tentunya kami akan melakukan penawaran dulu, apakah bersedia didampingi dari Biro Hukum PB atau tidak begitu. Sehingga anggota itu tidak sendirian dalam menghadapi masalah hukum, pidana maupun perdata, bahkan korupsi. Karena sangat berbeda logika di hukum dengan kedokteran. Jadi apa-apa yang dipersiapkan dalam menghadapi tuntutan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu sedikit berbeda. Sehingga minimal itu kami di Biro Hukum itu merasa bahwa kami ada dan hadir untuk anggota gitu. Itu yang dikeluhkan salah satu Pengwil pada saat dulu anggotanya kena kasus korupsi, tuduhan korupsi. Di lain pihak di ID itu sangat masif melakukan pembelaan, di PDGI dirasa kurang gitu, sehingga di wilayah itu merasa ini perannya PP di mana begitu. Nah, sejak saya dan Dr. Edi sebagai ketua, kami sudah komitmen hal-hal yang berhubungan dengan hukum, kami akan berusaha dampingin. Kode etik sekilas tadi seperti tadi, yang masih berlaku tahun 2017 sampai 2020 diketuai oleh Prof. Mei. Kalau kode etik itu, kalau di kedokteran itu kita ibaratkan seperti pelajaran anatomi begitu. Kita menghafal bagian-bagian tertentu, tetapi bagaimana cara bagian-bagian itu bekerja itu adanya di hukum acaranya kode etik. Maaf ya Kak. Alumni UNHAS juga ini yang telepon ini. Maaf ya, saya dicek dulu. Ini tata laksana tentang alur MKEKG. Itu ada bukunya, yaitu tentang pertama ada perbuatan yang melanggar kode etik, itu bisa diadukan di MKEKG, PDGI. Yang mengadukan itu bisa pasien, bisa dokter gigi, bisa nakes, bisa institusi, OP lain,
bisa PDGI sendiri, MKEKG kalau menemukan, dan limpahan dari MKDKI. Kalau diproses di MKDKI ini bukan pelanggaran disiplin tetapi pelanggaran etika, pelanggaran etik, maka dikembalikan ke OP. Nah, nanti dari pengaduan itu ada majelis pemeriksa ditelaah. Setelah itu ada persidangan oleh divisi kemahkamahan MKEKG yang dibentuk oleh ketua PDGI. Nah, nanti keluarlah putusan tidak bersalah atau bersalah sesuai ada sanksinya. Nah, keluarannya putusan ya. Kalau putusan itu bisanya banding, kalau keputusan bisanya nanti ke pengadilan. Karena kita internal, jadi keluarannya putusan. Jadi nanti bisa banding ke MKEKG wilayah. Kalau tidak puas ya MKEKG pusat. Ini secara umum alur-alurnya yang tadi itu. Perbuatan pertama dinilai perbuatan mana yang melanggar itu diadukan, itu bersifat tertutup pengaduannya, terus bisa secara tertulis, harus tertulis nama, alamat, waktu kejadian lengkap, alasan pengaduannya, kalau ada bukti pendukungnya, memuatnya itu. Kalau itu tidak ada, maka pengaduannya tidak lengkap, tidak sah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak diproses. Pengaduan itu bisa terbuka atau tidak langsung. Tidak langsung itu bisa ke ketua PDGI, tapi kalau langsung itu ke MKEKG langsung kalau kita tahu. Nah, nanti kalau sudah memuatnya itu sudah lengkap, maka PDGI membentuk tim. Timnya dari ketua, sekre, MKEKG, BPPA. Nah, untuk menilai apakah ini pelanggaran etik, disiplin, atau hukum. Nah, kalau pelanggaran etik, maka ketua MKEKG melakukan penelaahan awal, melakukan pemeriksaan, kalau sah, dilanjutkan dengan persidangan. Kalau dia tidak hasil penelaahannya tidak layak, ya tidak dilanjutkan. Tetapi kalau layak, ya dilanjutkan ke persidangan majelis. Kalau ternyata itu bukan pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, atau itu juga diadukan di MKDKI, maka persidangan etik itu ditunda. Menunggu putusan disiplinnya ada atau 3 bulan. Nah, itu kalau MKDKI-nya memutus tidak bersalah dan itu pelanggaran etik, maka pelanggaran etik dilanjutkan. Tetapi kalau ini pelanggaran disiplin, alangkah baiknya persidangan MKEKG-nya itu berhenti. Karena jangan sampai kita itu anggota mendapat sanksi yang bertumpuk-tumpuk, ya, di etik disanksi, disiplin disanksi, di bidangnya disanksi gitu. Karena ada suatu asas itu bahwa hukuman yang dijalankan itu adalah hukuman yang tertinggi. Kalau memang dia sudah dipidana dikenakan, ya sudah, disiplin dan etiknya dihentikan saja. Karena dia sudah menjalani hukuman yang lebih tinggi, pidana. Nah, ini tidak bersalah, putusannya atau bersalah. Dia diberi kesempatan banding 2 minggu, 14 hari, seperti perdata, ke yang lebih tinggi, MKEKG wilayah atau MKEKG pusat. Jadi kalau memang ini putusan di cabang, ya bandingnya ke wilayah. Hukumannya ini dinyatakan bersalah, penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pemecatan tetap. Nah, itu kalau undang-undang omnibus itu disahkan dan
OP itu tidak hanya satu, maka kalau pemecat dipecat di sini, bisa dia mendirikan OP sendiri. Kalau belum ada OP, kalau sudah ada OP dia tinggal pindah saja gitu. Lalu bagaimana perlindungan masyarakat yang merupakan kewajiban dari kita itu bisa terlaksana begitu. Ujung-ujungnya adalah keselamatan pasien pasti akan terganggu kalau seperti ini. Nah, ini tentang etika saya kira sudah cukup. Etik sudah cukup, tentang kode etiknya, tentang tata caranya, yaitu tentang kalau kita belajar secara fisiologisnya, bagaimana suatu organ itu berfungsi, begitu juga di tata caranya tadi, pasal-pasal tadi bisa diterapkan. Kalau di hukum ada hukum formil dan material. Material itu ya pasal-pasalnya itu, kalau formilnya tata laksananya itu. Sekarang ke profesionalisme. Profesionalisme itu menyangkut tentang disiplin. Disiplin itu kita pegangannya masih Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Yang terbaru tata caranya adalah ini. Ada mengalami beberapa kali revisi. Perubahan, tetapi yang terbaru masih ini nomor 50 tahun 2017 tentang tata cara penanganan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi. Ini secara ringkas ada 28 pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan KKI nomor 4 tahun 2011. Bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Nah, ini yang mulai dari zaman Babilonia itu ada. Nah, harus menghindari pasien yang dilayani oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Ini mengandung profesionalisme. Yang ketiga, perilaku tercela merusak martabat kehormatan profesi. Nih. 1-5 itu kompetensi, satunya melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Nih. Nah, kompetensi itu maaf. Nah, kompetensi itu bisa diperoleh dari undang-undang atau dari delegasi atau mandat. Nah, nanti kalau diamanatkan undang-undang itu namanya atributif, kewenangan atributif, kewenangan yang melekat. Undang-undang praktek kedokteran kita bisa melakukan pemeriksaan, diagnosis itu melekat. Yang delegasi dan mandatori itu yang non-origin atau bukan diamanahkan oleh undang-undang, itu pemberian dari atasan. Nanti dilihat apakah pemberiannya bersifat delegasi atau mandatori. Kalau mandatori, maka tanggung jawab itu masih di pemberi. Yang memberikan itu masih bertanggung jawab. Tetapi kalau delegasi itu berpindah juga tanggung jawabnya. Ada 5 tadi. Tidak kompeten, tidak merujuk, mendelegasikan tadi itu, yang tidak memiliki kompeten. Jadi kalau mendelegasikan itu harus
punya kompetensi. Minimal dia kalau di rumah sakit itu ada perawat-perawat yang sudah melakukan pelatihan, sertifikasi begitu. Itu yang bisa didelegasikan. Jadi menyediakan dokter pengganti yang tidak memiliki kompetensi yang sama begitu. Itu yang tidak boleh juga. Kalau spesialis harus spesialis begitu. Menjalani praktek kedokteran dengan kondisi tidak tingkat kesehatan fisik atau mental sehingga tidak kompeten dapat membahayakan pasien itu. Ya, karena ini kan ranah-ranah di OP begitu. Kalau OP-nya ini diganggu, ini akan terganggu. Ini tanggung jawab profesi 18 tadi. Yang merah, contohnya yang merah ini tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien atau keluarga dalam melakukan praktek kedokteran. Informed consent itu sangat penting. Jadi begini, kan kita kenal informed consent itu ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Saya pernah dampingin kasus penambalan. Itu kan informed consent-nya itu tidak tertulis. Nah, tetapi harus ada bukti bahwa informed consent itu diberikan. Kalau tidak tertulis, sama-sama lupa, pasiennya itu menyanggah, dokternya ya bersikeras bahwa sudah diberikan begitu. Nah, alangkah baiknya informed consent itu ditulis saja bahwa walaupun dia lisan, informed consent-nya tidak tertulis, itu di rekam mediknya itu ditulis saja bahwa pasien telah diberikan informasi yang cukup. Pasien tanda tangan dan ada saksi 2 di situ. Kalau informed consent yang benar itu kan ada 5 yang harus diberikan itu. Itu biasanya dijelaskan lebih detail gitu. Satu persatu pasien harus jelas baru itu biasanya untuk tindakan-tindakan invasif ya. Sebelum dilakukan tindakan, di inform consent itu harus diinformasikan secara jelas. Ini yang jadi masalah itu inform consent yang tidak tertulis, tetapi majelis pemeriksa itu minta ada buktinya begitu. Ya kita agak repot. Nah ini melakukan tindakan tanpa memperoleh persetujuan jadi satu paket inform consent. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medik dengan sengaja. Nanti ini hubungannya dengan yang terbaru adalah electronic medical record. Nah itu masih baru dan masih dalam diskusi-diskusi. Nah ini informed consent. Nah kalau yang lengkap itu kan yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini lengkap. Ini informed consent secara tertulis. Ya, ada informed consent secara lisan. Nah ini yang jadi masalah. Makanya harus ditulis saja di rekam mediknya. Pasien telah diberikan informasi yang cukup. Nah, sini nggak ada option ya. Kalau ada option bahwa ini kesehatan reproduksi itu harus mengikut sertakan suami atau istri. Imunisasi massal dan menanggung jawab wabah tidak perlu karena ini sudah ada di undang-undangnya. Tidak perlu informed consent. Ini yang tadi itu mengiklankan kemampuan pelayanan berlebihan baik lisan atau tertulis yang tidak benar atau menyesatkan. Pernah juga ada tuntutan ke klinik ini soalnya. Jadi dia mengiklankan suatu alat-alat canggih, tetapi pada saat melakukan pemeriksaan tindakan, pasiennya tahu ternyata bukan yang tercanggih juga gitu.
Nah, ini adalah alur yang tadi itu 28 si disiplin tadi adalah seperti kode etiknya, nah ini alurnya. Ya, menerima pengaduan, diregistrasi pemeriksaan awal. Kalau udah pemeriksaan awal cukup musyawarah. Kalau lengkap dilanjutkan ke verifikasi, kalau tidak lengkap dia akan putusan sela. Kalau putusan sela ini bisa dilengkapi, ya nanti bisa dilakukan verifikasi ulang. Nah, laporan verifikasi, pemeriksaan pengadu. Pengadu pun juga harus diperiksa, yaitu alat bukti dan saksi yang diajukan MPD berwenang menggali di luar pokok aduan. Nah, ini pemeriksaan pengadu ini jadi masalah. Pasal 44 Perkonsil 50 tadi itu. Majelis pemeriksa disiplin berwenang menggali di luar pokok aduan. Itu yang jadi masalah. Padahal suatu anggaplah bahwa MKDK ini adalah hakim. Hakim itu tidak boleh menggali atau mempermasalahkan di luar aduan dari pasien atau aduan dari pengadu begitu, menggugat gitu. Nah, tidak boleh. Jadi saya sudah melakukan diskusi sama Dr. Hari di MKDKI tentang pasal ini, mohon dikoreksi ulang gitu, karena sangat ini repot sekali. Misalkan kita diadukan tentang penambalan itu atau perawatan saluran akar yang bermasalah satu gigi. Pada saat itu juga ditemukan gigi yang infeksi di tempat lain gitu. Padahal kita tidak memeriksa itu, kita tidak melakukan perawatan itu gitu. Bisa dijadikan permasalahan. Rekam mediknya yang tidak lengkap misalkan bisa jadi permasalahan buat MKDKI karena dia akan mencari kesalahan dokter itu dari 28 itu mana yang salah gitu. Itu sangat menyesatkan saya, peradilan yang menyesatkan kalau saya bisa bilang itu. Itu juga menyusahkan kita sebagai pendamping gitu. Saya juga kaget kemarin waktu mendampingin itu ditanyain juga tentang edentulusnya. Loh, ini giginya ada edentulus atau enggak? Enggak kamu periksa, enggak kamu diagnosa. Ini ada periodontitisnya. Pasien tidak mengeluhkan tentang itu. Gitu. Ditanyain. Dan kita sarankan ke dokternya, jawabnya bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan itu. Gitu. Dan tidak dikeluhkan oleh pasien. Itu lumayan juga membuat berdebar-debar juga itu. Karena anggota MPD-nya salah satunya itu bilang sampai gigi edentulus itu gigi apa, klasifikasi Kennedy kalau nggak salah itu apa begitu. Nah, dokter GP saya ya agak gemetaran jawab itu. Aduh, itu juga repot gimana. Ya alhamdulillah akhirnya bebas juga. Tapi ini sangat menyesatkan saya bilang. Nggak boleh harusnya pasal ini. Izin dok. Ya. Ingin mengingatkan durasi dok. Ya, terima kasih dok. 10 menit, 5 menit lagi. Ya, kayak tinggal sedikit. Nah, udah tinggal habis ya dok. Intinya bahwa medical etik itu sebagai referensi jalan kita untuk melakukan pelayanan yang baik. Ya, dinilai kita sebagai dokter yang baik. Entah kita moral kita di belakang seperti apa, yang penting di kedokteran kita memiliki etik yang baik, etika yang baik. Sekian dok, mungkin itu dok. Bila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf tentang etika ini yang sekarang kita benar, yang kita sekarang baik, belum tentu nanti juga baik karena etik itu selalu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Kalau di kedokteran umum itu jauh lebih dinamis karena dia punya MKEKG-nya MKEK
itu mempunyai fatwa etik. Jadi pada suatu hal-hal tertentu yang belum diatur di kode etik, dia bisa memfatwakan dan itu diikuti semua. Sekian dok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Hoirul. Saya pikirannya materi yang sangat komprehensif ya terkait. Saya sebutnya ya kuliah umum dok ya, karena terus saya lihat sangat komprehensif dok ya. Jadi awal-awal slide dokter itu mengingatkan sih dok, materi-materi yang mungkin senior saya di FKG UNAS yang juga menjadi peserta di sini itu biasa bawa kami. Jadi insya Allah sih dok, jika FKG alumni FKG UNAS itu insya Allah tertib hukum lah dok ya. Ya semoga nggak ada pengaduan dok ya. Oke dok, ini sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, saya ada pertanyaan pribadi sih dok terkait itu. Ini seberapaan sih dok kalau terkait MKEKG ya, maksudnya pengaduan MKEKG itu seberapa banyak sih itu yang masuk ke ya dok ya, ke MKEKG dalam setahun lah semisal dok. Apakah memang ini kasus ini banyak sehingga sejawat ini perlu concern terkait isu ini? Izin dok, kalau MKEKG nanti bisa ke Dr. Suryono dok. Berapa? Oh iya. Ya, MKEKG situ. Ya, yang saya soroti itu MKDKI dok, makin hari makin naik soalnya kasus-kasus di MKDKI disiplin ini, karena disiplin ini merupakan pintu masuk mereka ke pidana atau perdata. Dia uji dulu di situ, apakah dokter ini salah atau tidak. Nah, setelah diuji, begitu putusan itu salah, langsung mereka bawa ke pidana atau perdata. Karena peraturan Konsil Kedokteran bahwa putusan atau berkas itu bukan merupakan barang bukti di pengadilan itu sudah dihapus sama MA. Jadi lawyer bisa minta bukti-bukti dan alat bukti yang ada di MKDKI itu masalahnya. Karena keadilan itu tidak boleh dibatasin, katanya begitu. Itu sudah keluar. Waktu di Surabaya saya kasihkan itu materinya. Tapi banyak dok keluhan terkait, maksudnya laporan terkait pengaduan terkait disiplin gitu. Banyak dok. Kemarin waktu Surabaya itu bulan apa ya? Bulan Juli itu sebulan udah 3 masuk. 3 ya? Iya. Itu terkait apa biasanya dok? Kemarin penambalan. Penambalan gigi. Jadi kan endo itu gampang-gampang susah kan, endo itu ditambal sekarang besok bisa sakit gitu pasien itu mengeluh, katanya 1 minggu tidak bisa bekerja gitu. Sebulan 3 bisa 3 dok ya? Iya, sebulan bisa 3. Terus kemarin itu di salah satu provinsi sudah konsul ke saya, dia itu bebas di MKDKI, tidak ada kesalahan. Di kepolisian pidananya SP3, tidak cukup bukti. Tapi perdatanya kena dia. Jadi kita itu dijerat sangat banyak sekali undang-undang. Ya. Kalau dok, pertanyaan selanjutnya dok ya, kalau terkait regulasi ini kan sekarang kan lagi marak penggunaan dok ya, misalnya platform digital dok ya, terkait semisal yang kayak praktik dokter yang online itu dok, misal di Halo Dokter dan lain sebagainya, atau misalnya penggunaan media sosial itu sudah ada ditetapkan enggak untuk masih sudah masuk dalam kode etik enggak dok kalau terkait itu? Kode etik kita belum. Di kode etik kita secara spesifik mengatur tentang medsos itu. Bisanya kita hubung-hubungkan saja tentang tadi bahwa medsos itu tidak bisa digunakan untuk untuk promosi, untuk diskon-diskon begitu. Karena kita agak lama dinamikanya, karena kita tidak punya kewenangan mengeluarkan fatwa etik tadi itu. Jadi MKEKG agak kesusahan apabila mendapat hal-hal baru, dia harus merubah kode etik itu. Jadi sebenarnya
itu harus diberi kewenangan MKEKG itu untuk mengeluarkan fatwa etik. Saya juga memberi materi tadi beberapa di cabang itu tentang promosi di dunia maya. Yaitu secara garis besar itu, Dok. Kalau di medsos itu ada yang publik, ada yang privat begitu. Kalau itu privat hanya khusus kita dan anggota-anggota yang kita accept itu privat, kita silahkan. Tapi kalau bersifat umum, publik itu tidak boleh. Ya, semua orang bisa akses begitu, itu tidak boleh. Itu sama saja kayak halnya pada saat kami mendampingi kasus penyebaran video COVID pada awal-awal. Ya, Dok, pada saat ditunjuk jadi juru bicara itu di rumah sakit. Itu rumah sakit saya, Dok, diperiksa Polda itu. Gara-gara adalah perawat memvideokan penanganan pasien COVID. Ini penanganan pasien COVID di rumah sakit kami gitu. Pada saat itu sangat sensitif itu. Nah, tersebar jam 11:30 pas adzan Jumat, itu jam 3 sudah menyebar di semua wartawan. Nah, sore jam 5 sudah datang Polda itu. Polda ngusut itu. Kami bergeneng bahwa kami sebarkan di WA group rumah sakit, tidak ke publik, nggak ada. Tapi permasalahannya yang membuat dan menyebarkan itu mungkin aman gitu, secara hukum. Tapi yang menyebarkan keluar tadi orang rumah sakit juga kan repot. Iya, Itu. betul. Ya, akhirnya dengan berjalannya waktu ternyata hal-hal itu jadi biasa begitu. Ya, akhirnya di SP3K. Karena pada saat awal COVID dulu kan sensitif banget kan, Dok? Ada Iya, videonya betul, Dok. teman-teman. Iya, saya lihat link beritanya, Dok. Iya, Klarifikasinya. pasien diangkat, azan lagi ya kan? Betul. Waduh. Iya. Oke. Ya, Dok. Oke, Ada- Oke, saya langsung sesi pertanyaan, Dok, ya, Dr. Hoirul ya. Ya, silakan, Dok. Oke, ya, saya serahkan kepada para dokter-dokter yang menjadi peserta. Silakan bertanya, silakan raise hand atau kirim. Ya, ini ada yang pertama dari Dr. Gigi Fadlil Ulum, Dok, ya. Silakan Dr. Fadlil. Iya, terima kasih Dr. Dihram. Assalamualaikum Dr. Hoirul Anam. Salam kenal, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Siap. Izin saya kameranya off, Dok. Ya, Dok. Dok. Izin bertanya, Dok, terkait beberapa hal yang tadi dokter sampaikan. Jadi memang setuju tadi sangat komprehensif terkait dengan etik. Ada beberapa yang menggelitik tadi, Dok. Yang pertama tentang cakupan salah satu pasal di kode etik adalah Dr. Gigi tidak boleh menggunakan gelar yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan bagaimana statusnya untuk sejawat-sejawat Dr. Gigi yang mengikuti fellowship, Dok? Fellowship ataupun entah itu kursus ataupun peminatan yang kemudian itu dijadikan gelarnya dipasang dan dijadikan justifikasi untuk memberikan pelayanan yang mungkin berada di luar kompetensinya, Dok. Itu kira-kira seperti apa? Karena saya juga masih kurang paham sebenarnya apakah gelar-gelar peminatan ataupun gelar-gelar fellowship tersebut sudah diakui oleh pemerintah ataupun organisasi profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan iklan atau promosi. Ini yang menurut saya agak batasnya belum jelas, Dok. Kapan dikatakan seorang dokter gigi itu melakukan promosi, ya mungkin kalau yang betul-betul jor-joran sampai menyebut harga atau ada diskon itu mungkin sudah jelas, sedangkan untuk sejawat yang misalnya memvideokan proses kerja, kemudian menampilkan before and after, kemudian memberikan edukasi di sosial media misalnya, apakah itu termasuk kegiatan yang memuji diri atau seperti apa, Dok? Kemudian kalau kita lihat tadi materinya, semua kode etik sebenarnya mengikat profesinya atau dokter giginya. Sedangkan bagaimana dengan klinik atau rumah sakit yang juga sering, Dok, menampilkan promosi, bahkan menampilkan harga. Misalnya paket Valentine berapa juta gitu, paket sunat misalnya, itu kan
apakah yang seperti itu diperbolehkan atau memang sama saja semua tidak boleh seperti itu? Karena yang sering diperingatkan justru teman-teman dokter gigi yang akhirnya muncullah wacana di teman-teman dokter gigi, kok kita begitu banyak dibatasi, sementara misalnya tukang gigi dan lain sebagainya dibebaskan begitu saja. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa, saya lupa tadi. Yaitu video, Dok. Tadi ada beberapa sejawat yang memvideokan proses kerja kemudian diupload di sosial media, menampilkan wajah pasien misalnya, ataupun ada proses kerja yang diperlihatkan kepada masyarakat. Testimoni, Dok. Ada testimoni. Iya betul, Dok. Jadi kayak ada proses kerja. Itu kan maksudnya kadang-kadang proses kerja itu kan rahasia sebenarnya, Dok, ya, tidak bisa kita floorkan di luar di selain pada sesi ilmiah, misalnya prosedur kerja dan lain sebagainya. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa? Mungkin seperti itu saja dari saya, Dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Dok, langsung saja. Di sini, Dok, kita diskusi aja, Dok, ya. Banyak banget. Pertama tentang fellowship, penggunaan gelar yang belum diakui. Saya tanyain Dr. Agus ini. Dr. Agus masih ada ya, Dok? Kita petikum itu kita gelarnya apa nanti, Dok? Soalnya kemarin juga ada pembicara, kalau fellowship itu resmi ya, kalau fellowship resmi. Tapi di orto kami belum ada fellowship. Mungkin di bedah mulut ada belakangnya fellowship. Ada SP2, ada fellowship, ada. Ada beberapa pembicara itu sertifikatnya banyak gitu. Cert Med, sertifikat mediator, cert arbitrase, cert apa itu. Nah, terus saya jawab juga, saya juga punya banyak sertifikat sebenarnya, tapi sertifikat tanah ya cuma. Jadi harusnya itu tidak dicantumkan ya, Dok, karena kecuali di kurikulum vitae ya. Jadi kurikulum vitae itu pelatihan-pelatihan apa yang sudah kita lakukan gitu. Itu karena waktu saya pelatihan mediator pun sudah diwanti-wanti sama Bu Sri Pamuji bahwa ini bukan untuk penambahan gelar gitu, nggak boleh dicantumkan di belakang cert-med-nya karena kalian hanya belajarnya 1 minggu gitu. Kita belajar mediator itu 1 minggu dan ada lagi TOT-nya berapa lanjutannya. Kita hanya di mediator dasar sehingga tidak boleh dicantumkan cert-med-nya. Jadi ya ini himbauan juga untuk teman-teman yang lain. Mohon untuk yang tidak resmi dari pemerintah itu tidak dicantumkan. Kemarin juga ada Dr. Agus mungkin mengikuti kemarin Ikatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat apa itu? Gelarnya panjang banget gelarnya itu. Itu karena di situ profesor-profesor ya saya WA langsung Kang Eka di MKEKG kan. Kang Eka gimana penggunaan gelar seperti ini begitu. Kang Eka di PB-nya itu di bagian P3 KGB ya, P3 KGB. Nah, bagaimana penggunaan ini? Ternyata Kang Eka juga kurang setuju tentang penggunaan gelar-gelar itu. Itu dia pendapat saya seperti itu, Dok ya. Dokter Ulum bahwa siap, Dok. Sebaiknya tidak dicantumkan lah itu gelar-gelar itu. Nanti kalau dicantumkan ya Dr. Agus nanti bikin gelar petikumnya kita, Dok. Bikin yang panjang gitu kita. Iya, Dok ya. Iya. Terus yang kedua tentang iklan promosi. Belum jelas. Memang tadi saya katakan bahwa iklan untuk promosi kita tuh belum jelas, belum teratur secara jelas. Karena mungkin ya kita tahulah hukum itu selalu tertinggal ya. Hukum itu selalu tertinggal, apa yang ditetapkan sekarang itu nanti 2 hari 3 hari ada perkembangan baru
kita tidak bisa mengikuti lagi. Nah, kecuali dibuat kayak di ID, itu ada fatwa etiknya, itu lebih cepat ya. Untuk promosi tadi itu untuk video, nah begini, selain menyangkut tentang etika promosi ini, kalau masalah foto, image, video itu juga harus ada persetujuan dari pasien karena itu menyangkut privasi dari pasien. Itu. Saya orto mungkin ditutup matanya, itu kita foto hanya giginya, tetapi gigi itu masih bisa menunjukkan bahwa ini gigi saya loh sebelumnya gitu. Itu yang rahasia pasien itu yang harus kita perhatikan gitu. Itu yang kedua, etik dan rahasia pasien. Harus ada informed consent. Informed consent ditambahin kalau memang ingin menunjukkan di media sosial. Tambahin bahwa pasien bersedia bahwa fotonya ditampilkan di media sosial dan sebagai bahan edukasi. Kalau edukasi itu boleh, Dok. Edukasi itu boleh. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya dilakukan perawatan yang benar gitu. Yang ini juga ada masalah di residen, tapi ini laporan Dr. Suryono, biasa kita residen ini kan pasti before after kan, itu dimasukkan di jurnal. Nah, ketahuan sama pasiennya, oh ini saya belum memberikan persetujuan sudah dituntut itu. Nah, ya akhirnya ya dengan win-win solution, pasiennya diberi kompensasi, residennya hanya mempublikasikan di situ saja, tidak lebih ke yang lain gitu. Tapi itu masih, kalau menurut saya perdebatan ya, karena kan kalau di pendidikan itu kan berbeda dengan di klinik kan. Di ranah pendidikan itu kita bisa itu, karena itu digunakan untuk pendidikan dan penelitian. Kalau proses ini, proses dari awal sampai akhir itu sudah sepakat semuanya tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan kalau proses itu. Karena pertama adalah itu ranahnya ranah rahasia, karena tindakan-tindakan itu. Karena ada tuntutan juga. Dok, tadi nambah kok belum dietsa, ada di MKDKI itu kasusnya. Pasien merasa belum dietsa tambalannya. Aduh, tahu dari mana tuh pasien, saya juga nggak tahu. Itu, ada itu laporannya. Saya dikasih tahu sama dokter Bulan. Dokter, nah itu repot. Nah, kan itu masalahnya kan pasien tuh tahu etsanya warnanya beda misalkan. Dan sekarang kan perkembangan zaman ini etsanya ada single bonding, itu udah etsa sama bonding jadi satu, kan nggak tahu juga pasien kan. Nah itu masalahnya, rawan. Nah, kalau proses setuju, proses itu sepakat bahwa itu tidak boleh diupload. Kalau before after ada yang tidak boleh, ada yang boleh, tapi untuk edukasi dan persetujuan pasien harus ada gitu. Untuk klinik dan rumah sakit, nah ini baru saja nih saya dikonsultasi nih. Klinik ada diskon pemasangan di saya lah ya, karena harganya agak lumayan ya. Orto pemasangan 10 jadi 7,5 gitu. Nah, ortonya mau praktek di situ, tidak diberikan rekomendasi lah sama Ekorti. Karena apa? Karena berpotensi melakukan pelanggaran etika itu dokternya, spesialisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sama saja merendahkan profesi kita kliniknya itu. Itu yang penting. Kita yang bekerja, mereka yang ngasih diskon kan. Kecuali kalau
uangnya itu diskonnya dari klinik semuanya ya nggak masalah mungkin kita ya. Tapi kalau tidak jelas seperti itu kan bisa-bisa terpotong itu fee-nya kita. Gitu loh. Mereka sudah motong-motong alat bahan semuanya, tinggal sedikit baru kita dibagikan. Itu sama juga merendahkan. Saya tanya lebih lanjut, ternyata yang masang diskon itu GP, kalau ortonya tetap harganya, katanya begitulah. Gimana ceritanya ini? Saya bilang koordinasi dengan PDGI-nya. Itu malah berpotensi menjebloskan anggota PDGI ke ranah disiplin, saya bilang. Karena bekerja di luar kompetensi, dipaksa dia bekerja di luar kompetensinya begitu oleh klinik tersebut gitu. Itu dok. Tentunya bahwa klinik dan rumah sakit itu punya asklin ya. Kalau klinik itu punya asklin. Nah, kalau RS punya Persi maupun Arsada. Kalau Arsada sih udah relatif patuh ya. Yang Persis ini yang agak banyak diskon-diskon itu. Itu yang takutnya kan begini, kayak kejadian itu. Scaling 200.000 di mall. Keluar itu 1 juta bayarin pasiennya. Protes lah, gimana kok tadi promosinya scalingnya 200.000. Oh ternyata itu scalingnya 1 rahang, punya 2 rahang. Terus tambah pemulasnya, tambah aplikasi floor-nya begitu, dok. Keluar 1 juta. Nah, itu kan termasuk sedikit penipuan. Ya. Mungkin itu dok, Dokter Ulum, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi dok? Cukup dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok, sama dok. Kita diskusi aja dok, kita sama-sama masih belajar. Iya dong. Saya kan masih mahasiswa ini kan ya. Mohon maaf. Jadi dok ya, jadi intinya Dokter Fadli nggak perlu khawatir kalau mau ambil fellowship dok ya. Dan ya fellowship itu gitu, resmi. dok, ya? Resmi. Nah, dan semoga didoakan juga dok ya, semoga Dokter Fadlil bisa cepat dapat fellowship lah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya dok ya, kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat dok ya. Ini dari Dokter Andi Izam. Tuh, izin dok, saya Izam izin bertanya, apa ada buku panduan poin-poin batasan dikatakan pelanggaran etika berat, sedang, ringan, dan disiplin berat, ringan, sedang, karena semua pelanggaran ada yang berat ataupun ringan dok. Silakan dok. Di buku petunjuknya itu ada sebenarnya tentang kriteria ringan, sedang itu. Ringan itu 1 pasal, kalau tidak salah. Terus sedang itu 2-3 pasal gitu. Kecuali pasal-pasal yang merendahkan martabat organisasi itu langsung berat. Gitu. Ada di sudah banyak. Ada punya nggak buku tata laksananya ini? Belum Kalau dok, belum, saya pribadi belum. Oh, belum. Mungkin bisa di-share di sini dok. Ya Bisa nanti saya kirim lewat ini aja ya. Dokter yang hubungin saya itu Dokter Teguh. Ya. Saya share ke Dokter Teguh. Dokter Ilham. Siap dok. Oh. Oke, jadi Dokter Izam gimana? Ada tanggapan terkait tadi? Butuh itu sih dok, membaca tentang buku panduan poin-poin antara batasan etika ringan, sedang, dan disiplin apapun itu, apa dia ringan ataupun berat dok. Jadi kita sebagai dokter gigi butuh juga melihat apa landasan hukum yang betul-betul landasannya dok. Itu saja sih dok. Ya, di buku panduannya nanti saya kirim ya ke Dokter Teguh. Oke, kita langsung saja dok ya. Ini karena kebetulan waktu, langsung pertanyaan terakhir dok. Ini tambahan dari Dokter Vivin Zulfiana. Izin dok bertanya, keluar dari topik untuk papan praktek dokter mandiri, apakah dikenakan pajak walaupun ukuran mengikuti aturan yang telah ditentukan, karena di tempat kami dikenakan pajak sekitar 25%. Jadi kami memilih untuk menurunkan papan praktek. Mohon arahnya. Silakan dok, tanggung jawab. Iya, ini tergantung pajak daerah masing-masing. Apakah di
daerah tersebut ada peraturan Perda tentang pajak dan retribusi daerahnya itu. Kalau di kami, kalau untuk dokter sih belum ada. Nah, tolong nanti dicek di Perda tentang pajak dan retribusi daerahnya masing-masing, Dok. Itu. Oke. Dokter Vivin, Kalau gimana? ya, kalau ada berarti memang pajak gitu. Oh ya, siap, Dok. Ya, Dok. Ini masing-masing daerah ya, Dok, ya? Sudah, Dok? Masing-masing daerah, kabupaten Oh kota ya. masing-masing. Ya, kita tidak bisa meratakan semuanya. Oke. Sudah, Dok ya. Jadi bagaimana Dokter Vivin? Ada tanggapan? Sudah, cukup. Sudah. Oke. Oke, ya Foto sudah. bersama sudah, Saya Dok. pikir itu. Ya, saya pikir Dok ya, karena kita sudah terbatas oleh waktu. Jadi Dok ya, maksudnya adapun nanti pertanyaan-pertanyaan nanti saya pikir di mana Dok ya, kira-kira kita bisa menghubungi dokter atau Boleh. bagaimana Boleh. konsultasi? Kalau mau konsultasi boleh. Selama saya bisa bantu, saya bantu tidak. Saya tidak membeda-bedakan dari alumni mana, Dok. Iya. Saya bantu. Terima kasih banyak, Dok. Iya. Ya. Bisa ditulis nomor HP saya juga, tanya Dokter Teguh. Nomor HP saya untuk umum itu, Dok. Untuk teman-teman sejawat semuanya boleh semuanya. Oke, bisa nanti di-share ya oleh Dokter Teguh ya ke peserta dan sebagainya. Ya, ini kalau konsultasinya berbayar nggak, Dok? Kira-kira Enggak. dapat diskon nggak, Dok? Enggak ada saya. Ya udah. Ya. Selama masih bisa membantu teman-teman. Ya, luar biasa, Dok. Ya. Luar biasa. Iya. Ya. Ya, saya pikir Dok ya, yang bisa saya simpulkan untuk materi kali ini bahwa kita sebagai dokter gigi itu memang memang perlu mencari cuan, Dok ya. Cuma bagaimana supaya kita tidak merugikan pasien utamanya, dan juga bagaimana kita tidak merugikan teman sejawat kita. Dan ya semoga semua peserta sini bisa menjalankan kode etik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, menjaga martabat profesi kita, dan utamanya semoga peserta sini tidak ada yang Dok ya, tidak ada yang masuk delik pengaduan ya di Dokter Hoirul ya. Amin. Ya, amin, Dok. Ya, saya pikir sekian, Dok. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ngomong, salah kata, saya pikir itu itu dari saya, dan apabila ada sesuatu yang baik itu dari Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Dr. Hoirul Anam dan semua peserta hadirin sekalian, dokter-dokter sekalian dan senior-senior. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dokter. Untuk pada kali ini, karena kita sudah menyelesaikan webinar sesi 2, kita akan melanjutkan sesi foto bersama. Kepada dokter-dokter peserta, silakan mengaktifkan kameranya. Oke, masih tunggu ya, Dok. Ya. Saya foto dulu ya, Dok. Untuk slide pertama. Ya. Slide kedua. Slide ketiga. Ya, untuk sesi foto bersamanya sudah selesai, Dok.
untuk sesi yang kedua ini. Sekarang sekarang kita ada pemutaran video sponsor terlebih dahulu ya dok. Setelah itu baru kita lanjutkan ke sesi 3. Terima kasih. Chlorine dioxide, or ClO2, is a powerful oxidizer proven in the effective treatment of viruses, bacteria such as listeria, fungi, algae, biofilm, and parasites, including Cryptosporidium and Giardia, which can spread rapidly in swimming pools and potable water supplies. ClO2 is a highly soluble gas. In either gaseous state or dissolved as a liquid, it is effective in eradicating airborne spores and waterborne pathogens. Despite its name, chlorine dioxide should never be confused with chlorine, as they are two distinctly different chemicals in both structure and behavior. ClO2 is formed when a chlorine ion creates an extremely strong bond with an oxygen molecule. The result is a potent oxidizing and disinfecting weapon against all pathogens. It disinfects by disrupting the transportation of nutrients across the cell wall, regardless of the metabolic state of a microorganism or pH of the solution. After use, it rapidly breaks down to chloride, a common salt with no toxic byproduct. ClO2 is singularly effective against biofilm, the layer of bacterial slime which builds up in pipework, water storage tanks, and reservoirs, leading to blocked pipes and decreased water quality. It also oxidizes iron, manganese, and other metals which initially encourage the growth of biofilm. Kesehatan merupakan anugerah terbaik bagi kehidupan. Karenanya, pelayanan kesehatan menjadi prioritas kami. Transformasi layanan kesehatan. Beragam inovasi kami ciptakan seiring derap perubahan era digital. Sebagai layanan kesehatan yang terintegrasi secara digital, kami berikan kemudahan informasi serta beragam pelayanan kesehatan. Jaringan layanan terpercaya tersebar ke seluruh negeri. Kami hadir dan tumbuh bersama memberikan solusi layanan kesehatan bagi Indonesia. Memberikan kenyamanan akan perlindungan kesehatan keluarga. Karena sehat dan bahagia adalah harta yang paling berharga. Kami siap menjaga aset terbaik Anda. Kami, Mandiri InHealth, menjaga aset terbaik Anda. Mohon perhatian untuk seluruh peserta untuk mengisi presensi melalui link yang tersedia di chatroom. Dan selamat pagi hadirin, selamat bergabung kembali pada kegiatan webinar series dan hands-on Ikatan Alumni